kids, welcome back to our 7 habit lesson. Nah, kali ini masih dengan habit 3, put first thing first, dengan topik quadrant to living. Nah, apa itu quadrant to living? Jadi di sini adik-adik akan mempelajari untuk menentukan aktivitas yang penting dan tidak penting, ya, aktivitas yang bisa menunggu dan tidak bisa menunggu. Nah, jadi itu adalah dua hal utama ya yang harus ditahu dalam topik kali ini. Nah, kemudian quadrant to living itu kita bisa membaginya ke dalam beberapa wilayah lagi ya. Dia bisa menjadi 4 wilayah. Nah, jadi misalnya sini coach jelaskan ya pakai grafik. Nah, jadi ada dua hal penting tadi. Ya. Nah, di sini misalnya yang important ya, di sini yang not important. Kemudian ada hal yang tidak bisa menunggu ya, artinya dia mendesak ya, atau urgent. Nah, kemudian ada yang bisa menunggu atau tidak mendesak. Nah, atau not urgent. Nah, not urgent. Ya, jadi kita bisa membagi dia dari 2 menjadi 4 hal lagi. Jadi ada yang wilayah pertama atau kuadran 1 ya. Jadi adik-adik perlu tahu itu adalah hal yang pertama kali. Harus adik-adik prioritaskan seperti itu. Kemudian ada hal yang kedua yang bisa adik-adik lakukan setelah hal pertama itu selesai. Oke. Kemudian di sini ini adalah hal yang ketiga atau penting tapi dia tidak penting tapi mendesak. Nah, yang terakhir ini nih yang bisa menunggu karena dia tidak terlalu penting dan kita bisa laksanakan kapan saja. Nah, jadi ini kuadran keempat ya, atau wilayah keempat. Nah, jadi di sini adik-adik bisa baca ya, atau dibacakan sama orang tua. Quadrant to living have some activities are important. Others are not important. Nah, jadi beberapa aktivitas adalah penting dan beberapa aktivitas tidak penting atau tidak terlalu penting. Kemudian some activities cannot wait. Beberapa aktivitas tidak bisa menunggu atau mendesak, dan yang lainnya itu bisa menunggu atau tidak mendesak. Nah, kita lihat contoh di bawah ini. Nah, contoh di bawah ini ada beberapa gambar ya. Nah, gambar pertama dia adalah anak yang sedang berlarian keluar rumah ya. Rumahnya, wah, ini ada sedang terjadi kebakaran. Banyak sekali api, ini masih besar apinya ya. Dia segera meminta bantuan untuk memadamkan api. Nah, di sini sudah tertulis adalah hal yang penting dan tidak bisa menunggu. Jadi dia masuk wilayah berapa tadi? Hal yang keberapa? Hal yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Nah, jadi dia adalah hal yang pertama atau kuadran 1. Nah, jadi adik-adik bisa tuliskan angka 1 pada kotak yang tersedia. 1. Oke. Kemudian gambar kedua. Nah, ini teman-teman yang sedang belajar bersama ya, sedang berdiskusi bersama. Nah, di sini sudah ditentukan ini adalah hal yang penting dan bisa menunggu ya. Nah, berarti dia masuk kuadran yang kedua atau hal kedua dalam 2 kuadran utama atau 4 kuadran utama tadi. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah anak yang sedang menerima telepon ya. Nah, di sini tertulis not important dan cannot wait. Nah, ini tidak terlalu penting tapi tidak bisa
menunggu. Nah, jadi kita bisa tempatkan dia pada hal yang ketiga atau kuadran ketiga. Nah, yang terakhir kita lihat bersama teman-teman nih. Ada anak-anak yang bermain game. Nah, ini tidak terlalu penting ya dan bisa menunggu. Nah, jadi ini bisa dilakukan jika hal yang penting dan tidak bisa menunggu itu sudah terlaksanakan ya. Nah, jadi bisa dilakukan ya kalau adik-adik pengen main-main. Nah, asal yang hal terpenting itu sudah beres semuanya. Nah, kayak gitu. Oke, kemudian kita lihat worksheet selanjutnya. Circle the quadrant 2 activities on this page. Gambar pertama itu adalah reading a book, membaca buku. Nah, masuk ke hal yang mana dia? Apakah kuadran 1, 2, atau 3, dan 4? Nah, ini sesuai pendapat adik-adik ya. Apakah reading book termasuk rutinitas adik-adik atau ini bisa menunggu? Yang pasti dia adalah hal yang terpenting ya. Nah, untuk menambah pengetahuan kita. Kemudian gambar kedua itu exercising atau latihan ya, latihan olahraga fisik. Nah, atau mungkin latihan mengerjakan soal, menjawab pertanyaan. Nah, apakah dia masuk prioritas adik-adik atau belum? Nah, yang ketiga, eating a family meal. Nah, jadi makan bersama keluarga ya. Nah, ini masuk hal atau kuadran berapa dalam hidupnya adik-adik? Hal yang penting atau tidak penting? Bisa menunggu atau tidak bisa menunggu? Oke. Nah, kemudian putting out a fire. Nah, ini kita sedang memadamkan api ya. Nah, ini jelas-jelas adalah hal yang sangat penting ya dan juga mendesak. Kemudian doing a homework. Nah, ini melaksanakan pekerjaan rumah. Oke, apakah dia hal yang penting atau tidak? Apakah dia mendesak atau tidak mendesak? Next, arguing with a friend. Nah, ini bertengkar bersama dengan teman. Bertengkar dengan teman. Apakah dia penting atau not important? Tidak penting. Oke, adik-adik sendiri ya yang sudah bisa menentukan. Kemudian making a birthday card for grandma. Apakah adik-adik suka membuat kartu untuk nenek saat ulang tahun? Nah, is it important or not important? Ya, baik. Jadi adik-adik sudah pandai dalam menentukan hal yang penting dan tidak penting. Ya, mungkin nanti adik-adik bisa berlatih lagi ya. If you have any question, you can ask me or ask Coach Ika through WhatsApp ya, or maybe face to face for make it clear about these materials. Nah, jangan lupa untuk mengirimkan hasil pekerjaan adik-adik ya. Nah, sampai jumpa di pembelajaran habit selanjutnya. Bye-bye.